Nah, tadi yang terkait dengan dukun, mohon maaf bagi yang dukun sempat mendengarkan ya. Dukun itu atau apa ya panggilannya kalau di sini ya? Ya dukun. Jadi kasihan kalau kita bahas. Gini, seseorang yang menggunakan jin itu seperti saya misalnya ya. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak ada di Probolinggo ini. Misalnya saya sekantor dengan Mbak Yuli, kemudian Mbak Yuli itu kok prestasinya bagus sekali, disayang sama atasan, disenangin gitu, sedangkan saya enggak. Akhirnya saya iri dan saya datang ke dukun. Mbah, saya itu di kantor didolimi. Ya, sudah bohong kan ini? Didolimi gimana? Saya itu dijelek-jelekan sama Yuli di kantor itu, sehingga bos saya itu nggak suka sama saya. Nah, akhirnya mau diapakan dia? Bunuh? Kalau saya mengangguk maka dibunuhlah Mbak Yuli. Sorry tapi enggak nih, ini cerita. Ketika dukun sudah seperti itu langsung, biasanya kalau seseorang mengaku menjadi dukun itu langsung punya jin itu mau datang ke sana. Mereka tuh amalannya banyak, ada yang mutih tadi itu, kemudian ada transaksi, misalnya kontrak kerja ya. Kontrak kerjanya ada. Mereka biasanya menyediakan ayam cemani itu. Cemani itu ayam hitam semua, terus darahnya diambil gitu ya, Pak. Membakar. Kayak di film-film dong, Pak. Di film-film gitu. Nah, ketika itu dilakukan, maka jin tadi yang atas komando dukun dia akan langsung bekerja. Nah, ada yang disebut dengan santet ya. Santet itu hanya istilah ya. Sebenarnya itu caranya seperti ini. Misalnya saya dukun, ini handphone janganlah. Misalnya paku. Paku itu muncul ada kan? Iya. Ada kemudian dimaterialkan, hilang. Nah, material itu tugasnya jin. Bisa dia seperti itu. Disedot gitu ya, Pak, yang nggak ada. Nggak ada, kemudian dimasukkan ke dalam perut, kemudian dimunculkan lagi. Itu seperti itu banyak. Dan bukan hanya di perut, kadang-kadang di berbagai tempat. Karena mereka bisa masuk ke aliran darah. Tapi itu benar apa enggak sih, Pak? Kalau misalkan pernah ada orang diobatin gitu, ternyata dari perutnya sampai keluar silet segala macam. Kalau di film sih kita pernah tahu ya, tapi kan nggak tahu juga kalau di dunia nyata. Nah, kalau yang sesungguhnya bisa dipermainkan seperti itu kah oleh sang dukun dengan bantuan jin atau gimana? Saya tuh berteman dengan banyak dukun ya. Ini mohon maaf sih, terutama di Sumbawa ya. Dan mereka alhamdulillah sudah insaf. Banyak yang nipu dukun itu. Kadang-kadang ada yang pakai telur gitu ya. Ada yang dia nemukan sesuatu di perut, diambil pura-pura. Padahal dia sudah bawa kayak sulap gitu loh. Dia sendiri yang cerita. Ini mudah-mudahan di sini nggak ada, dan di sini insya Allah nggak ada dukun lah. Sehingga kita sering ditipu. Tapi ada juga yang betul-betul ya itu, dia itu bisa mengeluarkan itu. Ada yang paku, tapi tetap atas kerjanya jin. Dia punya jin yang sangat minta kuat. Minta tolong artinya ya, sama minta tolong pada jin tadi. Bisa dikeluarkan. Jadi yang di dalam perut itu, kemudian dia memang terbuka tangannya. Saya lihat dengan mata kepala saya. Saya tidak berdoa apapun untuk mengganjal apa yang dilakukan. Ya Allah, izinkan dia untuk berbuat seperti itu untuk menyelamatkan. Kemudian, tapi dia setelah itu akan insaf untuk menjadi dukun. Dikeluarkan dan betul-betul keluar paku-paku itu kerja jin, sehingga ketika diinmaterialkan tadi kan nggak menjadi hawa gitu ya, apa istilahnya ya, ara, sesuatu yang seperti angin ini keluar dan dimunculkan lagi. Nah, sudah hilang itu. Bisa dan yang seperti itu kalau seseorang sudah istinja awal dan bukan jin, bukan dukun, bisa ya, waliullah tadi itu. Kalau mau bisa seperti itu silakan tadi istinja awal yang 4 tadi ya. Demikian. Iya, baik. Ya, artinya kalau tadi sempat dibilang untuk yang berhubungan dengan pengobatan seperti itu dibenarkan atau tidak ini, Pak? Katanya juga seperti itu nih. Ini di SMS yang berbeda ini ya. Iya. Kalau menurut saya kalau itu masih ada pembakaran menyan. Jangan. Biasanya suka pakai ini ya, Pak ya, kayak semacam suruh pakai apa-apa gitu ya, syarat-syarat tertentu lah begitu. Pokoknya kalau masih ada yang disebut dengan mahar-mahar itu jangan. Gitu. Tetapi kalau kita datang ke ulama, kemudian diberitahu, atau seseorang ulama itu begini, karena yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Tidak ada yang lebih takut pada Allah selain ulama. Sehingga saya punya sebuah prinsip, bunyinya seperti ini: barang siapa yang taat kepada Allah, maka semua makhluk akan taat kepadanya. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka semua makhluk akan takut kepadanya. Sehingga ketika ulama itu datang, atau seseorang dibawa ke ulama yang seperti itu ya, yang sudah seperti itu, istinja awalnya sudah bagus, maka jin itu otomatis keluar sendiri.
jin tadi yang ada di dalam bersarang yang membawa paku tadi itu, dia bisa mengeluarkan sendiri tanpa diperintah. Nah, tapi di dunia ini tinggal sedikit dan insya Allah masih ada seperti itu. Nah, makanya nanti harapan saya dengan adanya buku Mengobati Penyakit Itu Mudah, banyak orang yang mau melaksanakan istinja awal dan saya siap menjadi muridnya.